the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, berapapun yang kami sudah hadir, kami percaya tidak mengurangi tentang hadirat Tuhan. Kami rindu, kami sentiasa diperlengkapi, diberikan pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, pagi ini tema yang kita akan bersama-sama bagaimana supaya hidup kita berdampak. Hidup berdampak ini tentu sesuai dengan apa yang maksud Tuhan. Jadi berdampak itu yaitu kalau kita diberikan Tuhan kepercayaan, ya, yang penting. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 25. Ya, sudah temukan Kolose 1 ayat 25. Saya baca. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai, ya, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup berdampak itu yaitu hidup di mana Tuhan mempercayakan kita. Jadi tidak mudah menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Karena beberapa persyaratan, ya, persyaratan yang harus dilewati menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Pertama, orang menjadi kepercayaan Tuhan itu betul-betul mengabdikan diri kepada rencana Tuhan. Jadi tidak ada unsur yang lain, tapi pengabdian diri ini sangat penting. Nah, kalau kita berkata Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Penyerahan diri kita ini menentukan kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Karena apa? Karena orang kepercayaan Tuhan itu orang yang betul-betul dengan tulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi pengabdian diri ini luar biasa. Jadi tidak ada jaminan seperti kerja dunia, yaitu dapat gaji sekian, ya, ditentukan. Tidak seperti itu. Jadi pengabdian diri betul-betul kita tahu bahwa untuk melayani ini adalah satu tugas yang mulia. Tugas yang mulia yang dari Tuhan. Makanya sekarang ini kenapa banyak pengusaha-pengusaha yang secara finansial lebih dari cukup, tapi dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya diri diserahkan, tapi hartanya pun diserahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa melayani ini adalah satu pekerjaan yang mulia, melampaui segala pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tadi aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya cukup berbangga.
Saya yang tadinya tidak layak menjadi layak karena Kristus. Jadi saya menjadi layak melayani karena Kristus. Apa yang membuat manusia tidak layak menjadi pelayan Tuhan? Yaitu ukuran yang dipakai di mana manusia itu membuat dia tidak layak oleh karena ada yang menghalangi yang namanya DOSA, dosa. Jadi dosa itulah menjadi penghambat, penghalang orang menjadi kepercayaan Tuhan. Tetapi ketika penyerahan dirinya kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Dia betul-betul penyerah total dan dia mengambil langkah pertobatan kepada Tuhan dan katakan aku tidak mau hidup dalam hidupku yang lama, tapi aku ya hidup dalam hidup yang baru dan terus menerus diperbaharui sikap hati yang seperti itulah dia menjadi orang kepercayaan Tuhan. Tuhan mempercayakan bukan kepada orang yang dasar secara dunia atau secara ilmu pengetahuan dia punya gelar embel-embel yang panjang gitu ya. Bukan itu tujuannya yang utama. Tapi ketika orang itu menyerahkan diri berkata, inilah hidupku. Makanya para peran Tuhan dalam melayani, contohnya murid Yesus, bukan orang yang hebat, tapi nelayan, penangkap ikan. Kalau orang bilang uneducated, jadi orang yang tak terpelajar, tapi orang heran. Orang heran, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Tapi mereka nggak tahu bahwa itu karena kepercayaannya Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kepada seseorang untuk ambil bagian dalam pelayanan, itu luar biasa. Jadi penyerahan diri itu menentukan kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadi kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita betul-betul penyerahan diri, maka hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Kenapa berdampak? Orang bukan melihat, mendengar dari apa yang kita katakan, tapi ada kesaksian hidup kita di dalamnya. Bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana perkataan kita bukan seperti dulu lagi. Ku tak seperti dulu lagi. Jadi itu artinya bahwa hidup kita memang hidup yang diubahkan. Karena apa? Siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di sini kehidupan lama kita itu kita tidak munculkan lagi. Kita punya otoritas untuk tidak mengizinkan kehidupan lama itu bercokol lagi, tapi kehidupan yang baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, inilah yang membuat hidup kita berdampak. Karena orang bisa melihat perubahan dalam diri kita. Ya, perubahan ini bukan sifatnya berpura-pura, tapi memang kenyataan hidup kita memang sudah berubah. Jadi perubahan ini, nah, bagaimana bisa berubah kalau ada penyerahan diri secara total? Dan kita berkata, inilah hidupku. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjadi orang kepercayaan Tuhan? Yaitu kita juga punya sikap di mana hidupku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Galatia pasal 1 katakan, di mana Paulus berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi hidup yaitu Kristus yang dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang, hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita berkata hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Ini juga menjadi langkah berikutnya bagaimana pemakaian Tuhan makin dahsyat bagi kita.
makin luar biasa. Karena Tuhan tertarik dari hal-hal rohani, bukan dari hal-hal jasmani. Jasmani itu mengikut, tapi pertama perubahan nilai-nilai hidup kita berubah dari yang lama kepada yang baru. Karena tugas kita yaitu mencerminkan pribadi Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus itu sungguh nyata orang lihat karena kita digambarkan surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Dibaca dari mana? Dibaca dari kehidupan kita. Orang lihat sehari-hari kok bisa seperti ini? Kok bisa perubahan seperti ini? Nah, kita berkata aku bisa berubah oleh karena Kristus yang mengubah hidupku. Jadi kesaksian kita itu akan berdampak membawa orang kepada Yesus Kristus. Kehidupan yang berdampak itu kehidupan di mana kita punya nilai-nilai kesaksian. Kesaksian kita benar-benar nyata. Saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai dari pelaut ya. Dulu saya belayar. Nah, tapi apa yang membuat saya meninggalkan pekerjaan itu? Pertama, saya tidak menemukan apa yang disebut dengan damai. Saya dulu berpikir damai itu kalau uang banyak. Saya pikir damai ada di sana. Tapi dalam kenyataannya, sesudah saya berlayar, sudah saya mendapatkan gaji dolar, tapi uang gaji yang saya dapatkan itu tidak membawa saya damai. Ketika ada masalah, uang yang saya simpan itu tidak memberikan solusi. Kondisi itulah membawa saya untuk datang kepada Tuhan. Ketika saya datang kepada Tuhan lewat seorang hamba Tuhan yang membimbing saya, yaitu pendeta Yosef Culia, ya, dia pasti mereka sendiri tahu ya. Jadi Yosef Culia ini membimbing saya, mengarahkan saya dan mendoakan sampai pada klimaksnya. Dia katakan bahwa ya, dia panggil Bere ya, sama saya bahwa eh, ada panggilan Tuhan buat eh, surbakti. Saya pertama agak sedikit panggilan Tuhan. Seperti ini, saya ini kan merasa orang tidak layak. Tapi Tuhan nyatakan, memang orang merasa tidak layak, tapi Tuhan yang memberikan kelayakan. Bukan karena perbuatan baik, tapi Tuhan yang memberikan kita layak, kita mampu, kita kuat, kita sanggup. Semua itu berpusat kepada Tuhan. Maka tadi, segala perkara dapat kulakukan di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, sampai hari ini saya sungguh mengalami namanya kekuatan ini. Kekuatan Tuhan itu melimpah saya alami. Saya pribadi ada hubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat persekutuan, berdoa. Rahasianya bisa melayani sampai hari ini oleh karena Tuhan saja. Jadi kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan, yaitu kalau kita betul-betul penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua, betul-betul kita menempatkan Tuhan lebih besar, aku makin kecil. Tuhan makin bertambah, aku makin berkurang. Ini sikap hati. Dan sekarang aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah ini ya yang sangat penting. Dan yang terakhir, yang Tuhan menyatakan kepada kita, sehingga kita memiliki hidup yang berdampak. Kita kembali kepada ayat tadi, yaitu bagaimana Tuhan memberikan kita tugas, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari
keturunan-keturunan, tetapi yang sekarang nyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kita dikatakan menjadi orang kudusnya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak lagi berdoa, aku ini orang berdosa. Tapi aku ini orang kudus. Oleh karena Tuhan yang sudah menguduskan. Kita tidak bisa menguduskan diri kita kecuali Tuhan yang berperan. Tuhan yang mengerjakan. Bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Oleh karena Yesus Kristus saja. Oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah menguduskan kita. Kita menjadi orang yang layak menjadi pelayan Tuhan ketika kita berkata, aku bisa kudus oleh karena darah Yesus Kristus. Dia sudah menebus saya dari kehidupan lama. Dan sekarang hidup dalam kehidupan yang baru. Ya. Jadi Tuhan mau kita betul-betul penyertaan tadi. Jadi kekudusan yang kita bawa bukan dari diri kita, tapi benar-benar dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menguduskan kita. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita betul-betul mengalami bagaimana rahasia ini, di mana kita ditebus, kita didamaikan, ya. Kita menjadi orang yang tidak bercacat. Apa yang membuat tak bercacat? Karena pengudusan dari Tuhan. Saya tambah satu ayat lagi. Roma 3 ayat 24 katakan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita menjadi pelayan Tuhan yang layak oleh karena ditebus dengan darah Yesus Kristus. Jadi hari ini kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita menjadi pelayan Tuhan. Oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan kesanggupan bagi kita. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Jadi kita menjadi kepercayaan Tuhan karena penyerahan diri kita kepada Tuhan dan berkata, inilah hidupku. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi pernyataan kita kepada Tuhan dalam doa itu menentukan kita menjadi orang yang dipercayakan Tuhan. Jadi Tuhan memakai setiap orang yang datang dengan sikap rendah hati berkata, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Nah inilah singkat hari ini, kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk lebih maju lagi dan mengerti, dan kita menjadi pelayan Tuhan yang dasar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan rahasia ini terus menerus Tuhan bukakan sehingga kami semua yang ada di untuk ini menjadi pelayan Tuhan yang handal dan luar biasa menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Uh, this translation are going in English only. Oke. Terima kasih buat semua, ya buat kita semua yang hadir pada saat ini, apa yang keadaan sekarang ini. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, thank you for the time you have given to us, O Lord. As your children had heard the word of God, O Lord, you bless them, O Lord. And also I'm sharing something which is important in our every Christian life, O Lord. Talk to us and prepare us for your second coming, O Lord. In the name of Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Terima kasih, di mana kami hari ini bersama-sama, di mana juga kami merindukan kedatangan Tuhan pada yang kedua, di mana kami benar-benar hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Amin. Yeah, today our topic is on the how to impact the people. Ya, hari ini bagaimana hidup kita berdampak buat orang lain. So we must, with our own understanding, we cannot impact the people.
Nah, kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa hidup berdampak bagi orang lain. When we study the life of the Jesus Christ, we can understand and we can live a life which is God intended for you and me. Nah, kalau kita pelajari bagaimana cara hidup Yesus dan dari sana kita mengerti sehingga kita benar-benar hidup berdampak. So most of the people we think that when we obey the word of God, then we get the salvation. Then the life is very easy. Nah, kadang-kadang orang menggampangkan ya ketika datang kepada Tuhan, menerima keselamatan. Oh, rasanya hidup ini mudah. So actually, the Christian life is the life which we should go with all our burdens and also do the God's work. Nah, di mana kita benar-benar menjalankannya, di mana kita tanggalkan semua beban-beban dan kita sampaikan Injil itu. That's why in the book of Gospel Luke, chapter 14, verse 27, Ya, dalam Lukas pasal 14 ayat 27 katakan, and here it is written, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. So everybody have their own burdens in their life. Ya, saya percaya bahwa kita punya beban-beban dalam hidup ini. So by carrying the everyday burdens, Dan kadang beban ini kita bawa setiap hari, and we must also do the word of God. dan tapi juga kita terus melayani, mempraktekkan firman Tuhan. And by an exemplary life. Dengan memberikan contoh-contoh dalam hidup kita. That Jesus also had done the same thing. Dan Tuhan juga mengerjakan hal yang sama. When he's young, he used to help his parents. Di mana dia mau menolong orang-orang sekitarnya dan orang tuanya. When the time had come, he had put everything one side and come and do his father's business. Nah, kadang-kadang dia juga menjalankan tugas sebagaimana dia menolong orang tuanya. So we want to impact the people. We should have the love in our life. Nah, dan kalau kita hidup berdampak bagi orang lain, maka kita menyerahkan hidup kita dalam hal ini. Without love, we cannot do the God's way of spreading the word of God. Nah, makanya kita menjalankannya itu oleh karena kasih Kristus yang tinggal dalam hidup kita, kita praktekkan kepada orang lain. That's what we can read from the Matthew chapter 22 and 37 and 39 verses. Ya, dalam Matius pasal 22 ya ayat 27. You shall you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Ya, katakan ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. So the Jesus itself told how we can impact the people. Nah, Tuhan menjelaskan bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain. And first thing, we should love our Lord with our wholeheartedly. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. And the second thing is love our neighbor. Dan kita juga mengasihi lingkungan di mana kita berada. So when we see how Jesus had spread the gospel. Nah, bagaimana kita belajar Tuhan menyampaikan firman-Nya. During his lifetime, he had cared for the poor. Nah, di mana dia memberi makan kepada orang yang susah.
he healed the sick people dan juga dia menyembuhkan orang sakit and delivered the people from all the evil spirits. dan juga membebaskan orang terikat oleh karena roh jahat. To do all these things, Untuk mengerjakan semuanya ini, we must commit ourselves to the Lord. ya pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. So, dear children of God, if we commit ourselves, Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, God will instruct us what to do. Tuhan akan mengajar kita apa yang patutnya kita lakukan. In the Psalm 32 verse 8, Di mana Mazmur pasal 32 katakan, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you and I will guide you and you shall go. I will guide you with my eye. nah di mana Mazmur tadi katakan, di mana aku menuntun engkau kemana engkau pergi dan apa yang engkau patut kerjakan dan So, engkau akan tahu. when we commit ourselves, then our Lord will direct our steps. Nah, di mana kalau kita penyerahan total kepada Tuhan dan Tuhan sendiri menuntun hidup kita. So, dear children of God, Di mana anak Tuhan kasih hari ini, we will talk about this, how to impact the people dan kita belajar bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain. by our life, Dengan hidup kita, by our family, dengan keluarga kita, as a church, dari gereja Tuhan, as a community. dengan komunitas-komunitas yang ada. So we will discuss all these things in coming days. Nah, di mana kita akan juga belajar, diskusikan dalam hari-hari ini. So as I given you the 2-3 verses, Di mana 2 atau 3 firman Tuhan kita sampaikan. so we try to love our Lord wholeheartedly. Nah, di mana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. And waiting on His presence, so He will direct our steps. Di mana kita juga menunggu dalam hadirat Tuhan dan Tuhan sendiri yang bekerja menuntun kita. We will discuss more when I share again. Nah, di mana kita akan diskusi lagi kalau ada waktu bagi saya untuk menyampaikannya. May God bless us all and prepare for His second coming. Nah, Tuhan memberkati semua dan juga pada kedatangannya pada kali yang kedua. Thank you. Terima kasih. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, Rapi. Ya. Yes. Nah, ada. Oke. Thank you, Mr. Rapi yang telah Thank you. menyampaikan. Yeah. Thank you.